Assalamualaikum, halo brotherku, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah ya guys. Kembali lagi ke dalam channel YouTube Buka Obrolan yang menceritakan film-film yang keren dan seru. Kali ini akan menceritakan film yang sudah keluar di tahun 2023, film terbaru tentunya. Film ini berjudul Extraction 2, sebuah film bergenre action asal Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Sam Hargrave dan dengan pemeran yang masih sama dibintangi oleh kakak ipar saya, Chris Hemsworth. Film Extraction 2 ini mengisahkan seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake, Chris Hemsworth, yang awalnya dibayar untuk melaksanakan misi mematikan, yaitu menyelamatkan istri dari seorang penguasa yang kejam dan anak-anaknya dari penjara Georgia. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita gas, siapkan, stay tune dan gaskan. Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Tyler Rake yang ada di film sebelumnya, dia terjatuh ke sungai karena tertembak. Lalu dia ditemukan pasukannya dan langsung diobati dengan cepat dan dibawa ke Dubai. Nick Khan yang melihatnya dengan saudaranya Yazkan menyuruhnya untuk beristirahat dari misi-misi yang akan datang. Tyler yang pemulihan dia belajar kembali berjalan karena sakit yang sangat parah. Namun Nick di sana selalu menemaninya. Di sisi lain, di Georgia ada mafia kelas atas, Zurab, mendapat info adiknya di penjara diperpanjang masa hukumannya. Inilah kisah mafianya. Zurab pun mengundang hakim yang menandatangani perpanjangan hukuman kepada adiknya. Dia mengajak ngobrol dan Zurab dengan pasukannya di sana membantai hakim itu lalu dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan untuk menguburnya. Anjir, kejam memang ini mafia. Di sisi lain, Tyler dipindahkan ke tempat sepi, diberi rumah untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya agar tak ada yang menemuinya. Nick Khan dan adiknya pun meninggalkan Tyler sendirian di rumah itu dengan keadaan sepi, hanya ditemani anjing kesayangannya. Tyler pun di sana memulai hidup yang lebih santuy dan berlatih memulihkan tenaganya. Dan di sisi lain, David, adik dari Zurab, dia dipenjara dengan istri dan anaknya. Dan mereka disatukan di satu penjara. Ini bisa kia kan? Aneh. Mafia emang. Lalu Tyler yang pulang dari pasar, dia dikagetkan ada mobil yang parkir di depan rumahnya. Dan orang itu adalah, sebut saja si Hipek. Tyler pun tak terima ada tamu di rumahnya dan mengusirnya dan menembakkan tepat di gelas yang sedang dipakai oleh si Hikep. Namun ternyata si Hikep memberikan alasan dia ada di sana untuk misi tentang mantan istrinya. Lalu mereka pun mengobrol di dalam rumahnya. Misinya adalah untuk menyelamatkan adik dari mantan istri Tyler yang sedang berada di penjara bersama suaminya si David tadi. Tyler harus menyelamatkan dengan misi bunuh diri kembali karena adik kakak itu adalah geng Nagazi, geng narkotika yang terkenal dan brutal. Tyler pun yang terbawa oleh emosional seorang mantan istri yang merasa bersalah pada anaknya, yang merasa bahwa karena dialah akibat anaknya meninggal, dia pun menyetujuinya dan akan menyelamatkan mantan adik iparnya. Tyler pun menelpon Nick. Namun Nick tak menyetujuinya. Tapi di sisi lain, Nick yang menyukai Tyler, dia pun ikut dalam misi itu. Karena mungkin ya peduli mungkin ya. Misi pun dimulai, hanya 3 orang yang menyerang ke dalam penjara. Tyler yang masuk sendirian, dia langsung menuju posisi kamar istri dari David dan mengeluarkannya. Namun dengan adegan sedikit sulit karena ada anaknya yang tidak percaya pada Tyler dan ingin bersama ayahnya si David.
Stay close. Keadaan pun memanas karena di sana narapidana keluar dan mengincar Tyler. Namun bisa diatasi, tapi saat akan keluar, David di sana mencegahnya dan mereka berkelahi hingga David pun dipukul oleh istrinya hingga tewas. Lalu mereka pun pergi dari sana dengan keadaan menyesal mungkin istrinya. Tapi Tyler tak bisa ikut mereka. Dia pergi dengan istri David dan dikerumuni oleh narapidana di sana dengan keadaan yang sangat kacau sekali karena semuanya ada di sana narapidana berkumpul gerelut dengan para sipir. Wah, semuanya kacau pokoknya. Namun akhirnya melalui pintu yang lain mereka selamat oleh Yazgan dan mereka masuk mobil dan namun tetap di sana geng Nagazi semua mengejarnya dan akhirnya tim Tyler masuk ke dalam kereta yang tetap diikuti oleh helikopter dan keadaan sangat kacau. Namun ternyata kereta itu remnya blong dan mereka pun bersiap terjatuh dan akhirnya terguling. Namun mereka semua selamat lalu naik perahu. Di sisi lain, Zurab mengumpulkan semua pasukannya dan berduka atas kepergian adiknya yang terbunuh. Zurab pun menginginkan semua timnya harus bersiap untuk berperang. Tim Tyler pun naik jet pribadi, namun di sana anak laki-laki itu, si Sandro, mengambil HP dari Yazgan dan menelepon pamannya si Zurab mengatakan bahwa mereka akan pergi kemana. Diskan pun baru tahu bahwa misi itu adalah menyelamatkan adik dari mantan istri Tyler dan Nick pun di sana sedikit cemburu. Zurab pun mendoktrin Sandro bahwa ibunya yang membunuh ayahnya. Dan jadi di sana Sandro harus mengatakan dia sedang di mana dan akan kemana. Sandro yang masih remaja, dia terpengaruhi dan dia pun menyebutkannya. Raik dan tim pun disimpan di tempat gedung apartemen yang aman menurut mereka dengan semua keamanan dengan tim yang lainnya. Sandro yang bertanya pada Raik apakah dia yang membunuh ayahnya dan apakah Raik disewanya. Raik pun terdiam. The enemies of the Nagazi, they were us. He brought you there so we could... Di sisi lain, Zurab mengumpulkan pasukannya agar pergi bersama dan berperang untuk bersiap pergi ke tempat yang sudah diberitahu oleh Sandro. Saat Sandro sendiri di balkon, Raik menenangkannya bahwa ayahnya adalah anggota orang jahat dan ibunya lah yang menyelamatkan Sandro dari semua itu. Namun Sandro sudah terlanjur memberitahu paman Zurab dan mereka akan datang. Raik yang sadar melihat helikopter dari kejauhan, dia langsung memberitahu semua tim agar berlindung dan bersiap-siap. What should you do? Go. We gotta move. Perang pun terjadi, saling tembak-menembak, namun saat akan pergi, Sandro malah pergi dan Yazgan lah yang mengejar Sandro. Polisi di sana pun tak berkutik, mereka ditembaki oleh tim Zurab. Lalu di sana Sandro bingung mau ikut pamannya atau ikut Yaz dan saling tembak-menembak. Namun akhirnya Sandro pun ikut dengan pamannya.
Nikan yang melaju dari mobilnya, dia dibasoka hingga mobilnya terjatuh, terhempas, namun dia masih selamat. Di sisi lain, Raik yang juga sedang berperang, akhirnya mereka bisa kabur dengan si wanita istri David itu. Tim Nagazi yang benar-benar sangat kejam, saat polisi tim elit didatangkan pun tak bisa menembusnya. Mereka menembak dan membasokanya dari kejauhan. Dar. Mereka pun bertemu di atap untuk menunggu evakuasi menggunakan helikopter. Namun di sana ada tim Nagazi dan di sana saling tembak-menembak. Nikan saling berkelahi hingga keadaan genting terbanting di atas kanopi kaca. Raik yang melihatnya langsung bergerak cepat dan langsung menangkap Nikan. Namun di sana ada Zurab menembak tangan Raik. Nick masih hidup dan menembak kaca hingga Zurab pun terjatuh. Dan Nick pun dibanting masuk, dilemparkan ke dalam dan mereka pun akhirnya selamat. For this woman. Namun Keto, si Raik dan anak perempuannya masih dikejar oleh pasukan Zurab yang jangkung gede, namun bisa diselamatkan Nick dan menembaknya. Di sisi lain, Zurab dan Raik masih berkelahi di atas kanopi kaca, dan Zurab pun terjatuh. Dan mereka pun pergi ke atas atap gedung itu, dan saat sudah di atas, Yazkan ditembak dari belakang oleh Zurab, dan akhirnya mereka pergi menggunakan helikopter dengan semua timnya. Namun sayang disayang, Yazkan tertembak dan akhirnya dia pun lewat karena kehabisan darah di helikopter itu. Saat di persembunyian di rumah Raik, Nikan memandikan jasad Yazkan, sang adik, dengan penuh kesedihan. Dan Raik mengobati luka tembak di tangannya, dan di sana keadaan sangat sedih berduka. Lalu tidak lama ada seorang datang dan itu adalah mantan istri Raik, Mia, dan Keto menyambutnya. Zura pun bersembunyi di sebuah hangar kecil. Namun saat saudaranya menasehatinya agar dia pulang, Zura malah menembaknya dan membunuhnya. Sandro yang melihatnya pun kaget. Di sisi lain, Raik yang kuat dan meminta maaf atas semua keadaan dulunya, hingga dia lalai dalam menjaga anaknya, dan meminta maaf karena keadaan dulu yang membuatnya tidak ada saat menjaga anaknya. Tak lama dari itu, ada telepon dari Zura Raik yang tak mau negosiasi. Dia menanyakan di mana Zura berada, dan dia pun langsung dengan setelan berperangnya. Namun di sana dicegah oleh Nikan, tapi Raik tetap pergi karena dia ingin membalaskan dendam pada Yaz yang sudah terbunuh oleh Zurab. Raik pun langsung menyerang dengan basoka dari kejauhan, menghancurkan kendaraan semua di sana dan hanya sendirian. Sandro dan Zurab pun kabur ke gereja. Anak buahnya yang tersisa satu lagi pun terbunuh dengan cepat. Saat di gereja, Raik yang sudah lemah karena lukanya, dia menyuruh menjatuhkan pistolnya. Karena di badan Sandro ada bom, lalu Raik pun menyimpan senjatanya. Sacrifice and enacting God's will. He's just a kid. Time of guilt. Life is slowly. Sandro yang masih ragu menembaknya, dia tak sanggup dan mengambil pistol itu dan akan menembakkan ke Raik. Namun datanglah Nikan dan saling menodong.
Akhirnya Sandro kabur dan Nick dan Zura saling menembak. Dan di sana Raik mendorongnya berkelahi dan Zura pun terbunuh ditusuk oleh Raik. Namun Nick di sana keadaannya kritis dan di sana berdatangan polisi setempat menangkap mereka semua. Nikan yang ada di rumah sakit tapi masih diborgol. Lalu ada Raik yang sedang dipenjara, dihampiri oleh Mia dan saling mengobrol. Dan Mia di sana mengatakan bahwa anaknya bangga mempunyai sosok seperti ayahnya. Raik pun sedih dan Mia pun meninggalkannya. Raik pun dibawa keluar dan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke orang-orang yang pertama memberikan misi itu. Dan Raik bisa keluar penjara karena ada pekerjaan lagi. Namun Raik ingin dengan timnya dan ternyata Nikan datang kembali. Dan saat Raik menanyakan nama si Hiccup, dia tak menyebutkan namanya dan hanya menyebutkan atasannya. Dan dia menyebutkan bahwa atasannya sangat menyebalkan. Yang kemungkinan sih ada kelanjutan filmnya ya. Ya tunggu saja, mungkin ada. Kalau kata saya mah ya ada mungkin ya. Oke, begitulah akhir dari film aksi yang sangat keren ini. Misi bunuh diri melawan geng besar bernama Nagazi. Tapi Raik Tyler tetap sukses dalam misi tersebut. Meskipun mengorbankan adik si Nick kan, yaitu Yazkan. Namanya kayak saya, Yaza. Itu Yazkan. Dan juga banyak adegan-adegan romansa antara cinta, peluru, dan loyalitas dan keluarga. Oke semuanya, teman-teman, brodo-brodoku, brodi-brodiku, brother-brotherku, terima kasih atas semuanya sudah menonton film yang penuh aksi ini. Oke, thank you, bray. Jangan lupa subscribe. Ya, see you next fucking time.